untuk mendapatkan seorang yang bernama Daud, supaya lahir Yesus Tuhan penyelamat dunia. Ternyata papa kita harus mundur ke belakang. Berapa generasi dia siapkan. Dengar anak-anak muda, engkau jangan asal kawin dalam hidup ini. Harus mikir betul-betul. Ayo kita hitung, saudara. Hanya untuk dapat satu orang yang namanya Daud, papa di surga perlu berapa generasi? Hitungnya. 1 Peres. Peres punya anak siapa? Hesron. 2. Hesron punya anak siapa? Ram. 3. Ram punya anak siapa? Aminadab. 4. Aminadab punya anak siapa? Nason. 5. Nason punya anak siapa? Salmon. 6. Salmon punya anak siapa? Boas. 7. Boas punya anak siapa? Obed. 8. Obed punya anak siapa? Isai. 9. Baru yang ke-10 dia dapat Daud. Siapa pernah tahu dalam ilmu sosial atau antropologi, satu generasi itu berapa banyak tahun? Siapa bisa nyebut? Satu generasi disebut one generation itu berapa tahun? Berapa? 30 enggak? 20 enggak? 50 sampai 70 sudah. Satu generasi itu dihitung dari 50 sampai ke 70. Karena itu batasnya. Masing-masing negara beda. Ambil saja tengah-tengah. Antara 50, 70, hampir 60 tahun. Itu satu generasi. 60 kali 9. Berapa ratus tahun? Cepat. Saudara, untuk menemukan seorang Daud, papa menyiapkan 540 tahun. Umur Amerika berapa? 1776 ke sini berapa tahun? 200 berapa tahun ini? Umur Amerika berapa? 1776 ke sini. Cepat hitung. Boleh merayakan 4 Juli kok sudah nggak hafal-hafal itu bagaimana? Berapa yuk? 233 tahun. Belum separuhnya. Dari 540 tahun. Jadi bayangkan, kalau dihitung dari umur Amerika 4 Juli 1776, papa menunggu lebih dari separuhnya lagi untuk dapatkan Daud. Dipersiapkan begitu lama, saudara. Daud pun masih gagal. Ya atau tidak? Bayangkan kalau nggak dipersiapkan. Generasi muda penting sekali saudara mengerti Mazmur 127. Orang-orang tua, lihat. Ada berapa baby saya lihat hari ini. Baby itu akan jadi apa? Tergantung setiap pahlawannya. The archer, pembidiknya itu tahu kemana anak panah ini. Tadi saya lihat ada berapa ibu hamil juga yang masuk. Pikirkan itu baik-baik. Mau dibawa kemana anak-anak itu? 2 Samuel pasal 7 masih tentang Daud. Untuk generasi yang akan datang ini. Mulai ayat yang ke-18. Yang sedang berpacaran, jaga diri saudara. Jangan cuma persiapan untuk mau menikah saja, tapi pikirkan lebih jauh daripada itu. 2 Samuel 7:18. Ada apa? Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Dia berdoa. Waktu itu Raja Daud baru dilantik menjadi raja atas seluruh Israel. Duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini, ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku?
sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Saudara, ini sungguh luar biasa. Seseorang yang masa lalunya hancur-hancuran seperti Daud, anak yang tertolak dari orang tuanya, dia nggak diakui. Berapa kali mau dibunuh, akhirnya jadi raja. Maka dia sadar, siapa aku, siapa keluargaku. Dia sadar ini. Ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Bukan Daud arogan, nggak puas jadi raja, dia minta lebih lagi. Tidak. Ini jangan sampai saudara salah. Dia sadar bahwa Tuhan belum selesai dengan hidupnya, walaupun dia sudah jadi raja. Nah, ini yang penting dalam hidup kita. Kalau kita sudah mencapai sesuatu dalam hidup yang begitu tinggi, jangan puas. Miliki hati seperti Daud. Hal ini masih kurang di matamu. Kurangnya bukan untuk Daud, tapi lihat apa yang dia nyatakan ini sungguh luar biasa, saudara. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Jadi bukan untuk Daud, tapi untuk keluarganya. Kalau lebih jelas lagi, untuk keturunannya. Lihat kalimat berikut. Dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Yahweh Tuhan. Garis bawahi kata serentetan manusia. Kepada semua laki-laki, inilah firman yang paling dahsyat yang saya pernah temukan di Alkitab tentang laki-laki. Apa itu? Laki-laki yang penting buat kita bukan kumis. Ngerti kata itu? Wah, supaya kelihatan keren, kumisnya segagang telepon. Enggak. Buat laki-laki yang penting bukan wah, badannya segede apa. Enggak. Buat laki-laki yang penting adalah apa firman Tuhan untuk keluarga kita. Katakan amin. Apa firman Tuhan untuk keluarga kita itu apa? Gadis-gadis, salah satu syarat kalau engkau ingin menikah, bukan cari laki-laki yang rumahnya berapa, bukan. Bukan yang uangnya berapa, bukan. Yang kerjaannya di mana, bukan. Salah satu. Kalau engkau ingin mencari siapa akan jadi suamimu nanti, cari laki-laki yang punya firman Tuhan untuk hidupnya. Yang Tuhan berfirman kepada dia, dalam masa yang masih jauh akan ada serentetan manusia. Saya suka kata ini. Ada serentetan manusia dalam masa yang masih jauh. Saudara perhatikan. Berarti pada saat Papa berfirman ini kepada Daud, Daud sudah melihat Yesus di situ. Katakan amin. Karena ada serentetan manusia. Jadi kalau saudara punya anak, walaupun cuma satu, cari firman. Anak yang satu ini akan menikah dan punya anak lagi, punya cucu dan seterusnya. Nah, seluruh generasi keturunan kita ini akan jadi apa? Itu Tuhan sudah firmankan kepada seorang laki-laki sejak hari ini. Katakan amin. Tidak ada Tuhan di dunia yang begitu meneliti generasi seperti Tuhan kita.